Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Man yadhkur lana fadail wa wujub at-tamassuk bima kana alaihi salafun salih. Siapa yang bisa menyebutkan keutamaan dan kewajiban, dalil tentang keutamaan dan kewajiban untuk berpegang teguh dengan prinsip salafun salih minal ikhwah al-mutazawwijin, baik dari ayat ataupun hadis, keutamaan dan kewajiban untuk berpegang teguh dengan apa yang telah dijalani oleh salafun salih, baik dari ayat ataupun hadis. Abu Zaid. Ya, gimana? Naam. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ai tariqati, jalanku, aqidatan wa manhajan wa muamalatan wa ibadatan. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan jalanku dan jalan khulafa ar-rasyidin. Dalil yang lain, mana indahul jawab minal ikhwah al-mutazawwijin. Siapa? وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ الجماعة. Siapa al-jamaah? Manhum ya Rasulullah? Ma ana alayya al-yawma wa ashabi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, umatku ini, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan tersebut? Itulah al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, walaupun riwayat ini diperselisihkan kesahihannya, namun maknanya benar. Ma ana al-yawma wa ashabi, apa yang aku pegangi, aku jalani, demikian pula para sahabatku. Dalil yang lain tadi, ayat atau hadis? Ayat, Ayo. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Para pendahulu, para sahabat yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, demikian pula mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Ayat yang mulia ini mengandung pujian tentang para sahabat Nabi, Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, sekaligus menunjukkan selain menunjukkan keutamaan, juga menghasung kita untuk menempuh apa yang mereka tempuh sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain masih banyak, keutamaan manhaj salafun salih dari ayat ataupun dari hadis. Betul ya. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau sebaik-baik umat adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka atba'u tabi'in. Ini juga mengandung pujian tentang mereka, sekaligus menghasung kita untuk mengikuti prinsip dan metode yang mereka jalani. Dalil yang lainnya dari ayat ataupun hadis. Wa illa 'inda talabah Usama. Siapa? Bumair, Bu Abdullah, yang mutazawwij dulu. Naam, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari sisi mana? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalannya lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan apa yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus tersebut adalah al-ilmu wal amal saleh, dua perkara yang harus dijalani. Ilmu di atas dijelaskan para ulama, ya. Orang yang paling layak untuk menyandang jalan yang lurus tersebut adalah para sahabat Nabi. Ya, orang yang paling layak untuk menyandang sebagai alladzina an'amta 'alaihim, yang telah Engkau berikan anugerah kenikmatan, mereka adalah para sahabat Nabi dengan ilmu dan amalan mereka. Sehingga dari sini juga bisa dikatakan keutamaan para sahabat Nabi, prinsip-prinsipnya mereka jalani. Yang lainnya? Usama. Qul hadhihi sabili. Dari sisi mana? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Demikian pula jalan umatku. Di sini terdapat prinsip dakwah di atas al-ilmu. Terus apa tadi pertanyaannya? Secara khusus menyebutkan keutamaan, ya mungkin bisa dibawa ke sana. Secara khusus menunjukkan keutamaan salafun saleh.
man ya'ti bihi. Ayat itu sudah kita lewati belum lama. Ya. Naam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasul, siapapun yang menyelisih rasul. Ini yang pertama. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas agama Islam, petunjuk ilmu syariat jelas baginya. Allah tidak mencukupkan dengan mukhalafatur rasul, namun digandengkan dengan apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Maksudnya siapa? Selain jalan para sahabat. Balasannya di dunia dan di akhirat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami selewengkan kemana dia menyeleweng, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, barakallahu fikum. Dalil yang lainnya. Alhamdulillah. Ketemu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama. Ya. Karena khitab pertama kali, pembicaraan ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kapan? Dikala ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada kema'rufan, wa tanhauna 'anil munkar, mengingkari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Dijelaskan para ulama bahwasanya salafun salih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ahrasun nas fi al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mereka adalah manusia yang paling bersemangat di dalam mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kepada kemungkaran. Dalil yang lainnya. Apa? Bu Masud? Hah? Dalil. Atau ucapan hadis atau ucapan? Ucapan siapa itu? La yasluha hadhil ummah illa ma salaha bihi awwaluh. Ucapan siapa? Imam? Hadis atau ucapan salah seorang imam? Hah? Aqwal ulama, ucapan Imam Malik rahimahullah ketika memuji Naam salafun salih. Hadis dan ayat. Allah mengatakan apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Seandainya mereka beriman terhadap apa yang kalian imani, ya. Tafsir yang sudah kita lewati pada pertemuan yang terakhir, atau sebelum terakhir. Fa in amanu, seandainya kalian beriman, seandainya mereka beriman, umat manusia, apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan petunjuk. Hidayah, standar seseorang berada di atas hidayah ketika orang tersebut menjalani apa yang dijalani oleh salafun salih minas sahabah wa tabi'in wa atba' at-tabi'in. Ini menunjukkan keutamaan jalan mereka. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr Allah menyebutkan muhajirin, kemudian ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Baik, kita lanjutkan tafsir Al-Muyassar, masuk pada juz yang kedua dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-142.
Qala Allah azza wa jalla sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kelak orang-orang yang bodoh, kurang akalnya, as-sufaha qalil al-aql, orang-orang yang bodoh yang tidak memiliki akal atau akalnya lemah dari kalangan manusia mengatakan ma wallahum an qiblatihim, apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka, yakni kaum Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang lainnya, mengomentari umat Islam, kaum muslimin ketika berubah atau mengubah wajah-wajah mereka ketika sholat, yang dahulu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian mereka mengarahkan ke Al-Qiblah. Ma wallahum an qiblatihim, yakni Baitul Maqdis, allati kanu 'alaiha, yang dahulu mereka mengarahkan wajahnya ke Baitul Maqdis. Katakan wahai Nabi kepada mereka, lillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah timur dan barat. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala sayaqulu al-juhalu wa dhi'aful uquli, orang-orang jahil serta orang-orang yang lemah akalnya akan mengatakan, minal yahud wa amsalihim, dari kalangan Yahudi dan semisal mereka, fi sukhriyatin wa i'tiradin, sebagai bentuk sukhriyah, permainan, melecehkan Nabi SAW dan para sahabatnya, wa i'tiradin, dan sebagai bentuk berpaling dari jalan Nabi SAW. Malladzi sarafa haula'il muslimin, apa yang menyebabkan kaum muslimin, atau apa yang memalingkan kaum muslimin, an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu yusalluna ila jihatiha, yang dahulu mereka salat ke arah tersebut, ai ila jihati tilka al-qiblah. Jadi apa yang memalingkan kaum muslimin dari kiblat mereka yang dahulu mereka salat menghadap kiblat tersebut, awal al-Islam, di awal Islam. Wahia Baitul Maqdis, kiblat tersebut adalah Baitul Maqdis. Sebutkan oleh para ulama, na'am, perpindahan arah kiblat ini terjadi 1,5 tahun setelah hijrah ke Al-Madinah. Naam, perpindahan arah kiblat ini terjadi 1,5 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW ke Al-Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Madinah banyak terdapat ahli kitab, yakni secara khusus kaum Yahudi. Allah mensifati mereka dengan safahah, mensifati mereka dengan kebodohan tatkala mereka menghinakan, melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula label semacam ini layak diperoleh bagi orang-orang yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala, melecehkan tauhid, melecehkan akidah, melecehkan ilmu syariat, pantas bagi mereka untuk dikatakan sebagai safih, ya. Sebagaimana kita telah melewatinya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci jalannya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh, yang lemah akalnya. Walaupun dikatakan sebagai cendekiawan, ilmuwan,
namun dia adalah orang yang safi, orang yang bodoh, tidak mengerti kemaslahatan yang sebenarnya. Qala rahimahullah ta'ala, qul lahum ayyuhar rasul, katakan kepada mereka wahai Rasul, al-masyriqu wal maghribu wa ma bainahuma, timur, barat, serta apa yang ada di antara keduanya, mulkun lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memiliki semua itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana itu adalah miliknya, Allah berhak untuk melakukan sesuai dengan keinginan Allah. Lahu tasarruf mutlak, hanya milik Allah, pengaturan secara mutlak. Tidak ada yang berhak untuk protes, tidak ada yang berhak untuk menggugat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang sufaha, orang-orang yang bodoh, yang kurang akalnya. Karena tidaklah syariat ini ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali li jalbi al-maslahah awil masalih wa takfiriha. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, demikian juga memperbanyak kemaslahatan. Demikian pula syariat ini apapun bentuknya, itu diwujudkan dalam rangka daf'i al-mafsadah wa taqliliha, menghindari kemafsadatan, demikian pula mengurangi kemafsadatan. Inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya syariat ini baik terkait dengan ibadah, muamalah, semuanya dibangun di atas prinsip tersebut. Jalbi al-maslahah awil masalih wa takfiriha, meraih ataupun mewujudkan kemaslahatan, demikian juga memperbanyak kemaslahatan itu. Atau daf'i al-mafasid awil mafsadah, daf'i al-mafasid wa taqliliha, menghindarkan kemafsadatan, kerugian, demikian pula meminimalkan, mengurangi kerugian tersebut apapun bentuknya. Itulah prinsip yang diajarkan di dalam agama Islam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la dharara wa la dirar, tidak boleh memudarati orang lain, demikian pula tidak boleh berbuat kemudaratan. Qala rahimahullahu ta'ala, falaisa jihatun minal jihati, tidak ada satu arah dari arah-arah yang ada tersebut, kharijatan an mulkihi, keluar dari kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Nah, jika kita fahami demikian, bahwasanya seluruh arah itu milik Allah, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Allah yang mengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Qala yahdi man yasha'u min ibadihi, Allah memberikan hidayah kepada siapapun dari hambanya, ila tariqil hidayatil qawimi, menuju jalan hidayah yang lurus. Nah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, para da'i, para ulama, demikian pula sebelum mereka, para nabi dan para rasul, kewajiban mereka adalah menyampaikan agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa maknanya? Hidayah apa maksudnya di sini? Hidayah ad-dilalah wal irsyad. Dilalah wal irsyad. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, yakni membimbing mereka, mengajari mereka. Adapun taufik biyadillahi azza wa jalla. Innaka la tahdi
man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah. Apa maksudnya? Taufik wal ilham. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, taufik, sehingga orang bisa menerima dakwah Islamiyah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, taufik kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Namun Allah lah yang memberikan hidayah bagi siapapun yang Allah kehendaki. Nah, ini termasuk perkara yang harus kita yakini di saat kita menjalani agama ini. Semuanya hidayah tersebut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri hidayah tersebut sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memeluk agama Islam. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya menuju jalan hidayah yang lurus. Qala wa fi hadza isy'arun, pada perkara ini memberikan kesan bi anna sya'na kullahu lillahi, bahwasanya segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Fimtithali awamir wa fahaitsuma wajjahna tawajjahna. Pada perkara ini memberikan kesan bahwasanya atau menunjukkan bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Fimtithali awamirihi, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah, penciptaan, kepemilikan, pengaturan, pengurusan itu milik Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam hal peribadatan. Ya. Kapan seseorang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu dan bagaimana tata caranya? Kapan seseorang diharuskan untuk meninggalkannya dan bagaimana tata caranya? Ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Fahaitsuma wajjahna, kemanapun Allah mengarahkan kita, tawajjahna, maka disitulah kita mengarahkan wajah-wajah kita. Tsumma qala Allahu azza wa jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, ay adlan, umat yang adil, wa mukhtaron, umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia, sebagai saksi bagi umat manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dahulu, yakni yang sekarang, kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang sekarang kalian mengarah kepadanya, yakni Al-Ka'bah, illa, kecuali lina'lama, kecuali agar kami tahu, yakni secara kenyataan, siapakah yang beriman, siapakah yang kufur. Al-ilm di sini terkait dengan al-waqi', ya. Kecuali agar kami mengetahui kenyataan siapakah yang taat, siapakah yang tidak taat. Lina'lam, agar kami mengetahui secara hakiki, secara kenyataan, ilmu yang berpengaruh terhadap as-sawab wal itsm, ilmu yang terkait dengan pahala dan dosa. Agar kami mengetahui man yattabi'ur rasula, siapakah yang mengikuti Rasul, mimman yanqalibu ala aqibaih, dari orang yang berpaling, yang membelot dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ ini sebagai imtihan, sebagai ikhtibar. Siapakah yang akan berjalan terus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan siapakah yang membelot tidak mau ikut dengan beliau. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya hal tersebut, yakni pemindahan kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Ka'bah Baitullah, lakabiratan, benar-benar besar urusannya. Illa, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka. Orang yang Allah berikan hidayah mudah bagi mereka. Mengapa? Karena dia tahu bahwasanya itulah kemaslahatan yang Allah inginkan bagi mereka. Maka mereka pun menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula seruan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika keduanya menyeru, disitulah terhadap al-hayah terdapat kehidupan yang hakiki, kehidupan di dunia, demikian pula kehidupan di akhirat nanti. Qala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni salat kalian disebutkan oleh para ulama. Allah tidak menyia-nyiakan salat yang telah kalian lakukan tatkala kalian salat menghadap ke Baitul Maqdis. Allah tidak menyia-nyiakannya, Allah mencatatnya. Allah memberikan ganjaran atas perbuatan tersebut. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-mufassir rahimahullah taala, wa kama hadainakum ayyuhal muslimun. Dan sebagaimana kami telah memberikan hidayah kepada kalian wahai kaum muslimin, ila tariqis sahihi fid din, menuju jalannya lurus di dalam beragama, ja'alnakum ummatan khiyaran udulan, kami jadikan kalian sebagai umat yang terpilih, khiyaran, umat pilihan, udulan, yang adil, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat qalbu manusia. Fawajada qalba Muhammad, kemudian Allah mendapati qalbunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am, afdal qulul bil ibad, qalbu yang terbaik, sehingga Allah pilih beliau sebagai nabinya, utusannya, kekasihnya. Kemudian Allah memperhatikan lagi qulubul ibad, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah dapatkan qalbu para sahabat adalah qalbu yang terbaik, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya'lamu anna as-sahabah, na'am, bahwasanya para sahabat itu lebih afdal daripada, na'am, para pengikutnya Nabi Musa, demikian pula pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khiyaran, umat pilihan, ya, siap mengorbankan jiwa raga, demikian pula harta bendanya, meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, meninggalkan hartanya, keluarganya demi menolong agama Allah, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, demikian pula di akhirat. Allah jadikan kalian sebagai umat golongan pilihan dan adil. Udulan, adil. Adil, na'am, berada di tengah-tengah antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dalam perkara at'imah, makanan. Dalam perkara ibadah. Dalam segala hal.
umat Islam merupakan umat pertengahan, bukan ekstrem kiri, bukan pula ekstrem kanan. Demikian pula ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun diberikan perkara yang demikian di antara firaq dhalah, kelompok-kelompok sesat, berada di atas keadilan, bukan berada di atas ekstrem kiri, tidak pula ekstrem kanan. Qala litashhadu 'alal umami, agar kalian menjadi saksi terhadap umat-umat fil akhirati, di akhirat nanti, anna rusulahum ballagathum risalati rabbihim, bahwasanya para rasul mereka, rasul umat-umat terdahulu telah menyampaikan kepada umat-umatnya risalati rabbihim, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Ya, Allah sebutkan dalam sekian banyak ayat, ya, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada umatnya, bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Kita baca ayat-ayat tersebut dan kita menjadi saksi bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan kepada umat manusia. Ya, umat Islam akan dimintai persaksian oleh para rasul. Apakah kami sudah menyampaikan risalah syariat kepada umat kami? Jawabannya apa? Umat Islam mengatakan telah kalian sampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Disebutkan dalam sekian banyak ayat bagaimana kisah para nabi dan para rasul. Sehingga Allah katakan di sini, ya, kalian sebagai saksi terhadap para rasul sebelum kalian, bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umatnya. Wa yakuna ar-rasulu fil akhirah, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, kadzalik, ya, juga syahidan alaikum, sebagai saksi kepada kalian, annahu ballaghakum risalata rabbih, bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada para sahabat, kepada umatnya, bersaksi, mengangkat tangannya, ya, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta persaksian kepada para sahabatnya, hal ballaghtu, mereka menjawab, qalu ballaghta ya Rasulullah, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat mengatakan, engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma ja'alna ayyuhar rasul, dan tidaklah kami jadikan wahai rasul qiblata Baitul Maqdis allati kunta 'alaiha, kiblat Baitul Maqdis yang dahulu engkau menghadap ke arahnya, thumma sarafnaka anha ila Ka'bah di Makkah, kemudian kami palingkan engkau ke arah Ka'bah yang berada di Makkah, illa liyadhhar, agar tampak, ma'alimnahu fil azal, agar tampak apa yang telah kami ketahui pada zaman terdahulu, yakni sejak awal. Ya, ilmu di sini disebutkan, antum lihat, illa lina'lam. Yang disebutkan dalam ayat ilmu terkait dengan waqi' yang ada di alam semesta ini, agar tampak apa yang kami ketahui di al-azal, yakni di lauh al-mahfuz, agar tampak, ya, apa yang kami ketahui di lauhil mahfuz yang telah Allah catat. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah telah mencatat takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sejarak berapa? 50.000 tahun. Allah catat. Ya, konsekuensi dari kitabah tersebut apa? Al-ilm. Allah mencatat, mengandung faedah apa? Allah mengetahui. Itu namanya ilmu al-azal fil lauh al-mahfuz. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ketahui sebelumnya agar tampak. Ini yang beriman, ini yang kafir. Ya.
Jadi dari ayat ini tidak ada dalil bagi kaum Al-Mu'tazilah ataupun yang lainnya, ya, tidak ada dalil bahwasanya Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ahlus sunnah wal jamaah afrahun nas, termasuk orang yang paling bergembira. Mengapa? Karena menggabungkan satu dalil dengan dalil yang lainnya. Ya, dalam sekian ayat, dalam sekian hadis menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Nah, sebelum menciptakannya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga anda melihat tafsirnya di sini, ya, illa liyazhar, kecuali agar tampak, ma alimnahu, apa yang telah kami ketahui, fil azal, yang telah terdahulu, lauhil mahfuz. Ilman yata'allaqu bihi as-sawabu wal iqab, ilmu yang terkait dengan pahala dan dosa. Mengapa? Karena yang terkait dengan pahala dan dosa itu terkait dengan kenyataan. Linamiza man yatba'uka wa yuti'uka, agar kami bisa membedakan, agar terbedakan, ya, antara orang yang mengikutimu dan orang yang taat kepadamu, wa yastaqbilu ma'aka, demikian pula mengarahkan wajahnya bersamamu, haitsu tawajjahta, kemanapun engkau mengarah. Wa man huwa dha'iful iman, dan terbedakan antara dia dengan orang yang lemah imannya, fayanqalibu murtaddan an dinihi, sehingga dia berbalik arah, murtad dari agamanya, lisyakkihi wa nifaqihi, karena keraguan dan kemunafikan yang ada dalam dirinya. Wa inna hadhihi al-hala, sesungguhnya keadaan ini, allati huwa tahawwulu, allati hiya tahawwulu al-muslim fi salatihi, sesungguhnya keadaan ini yaitu perpindahan seorang muslim pada salatnya, min istiqbalil baitil maqdis ila istiqbalil ka'bah, dari mengarahkan wajahnya ke Baitul Maqdis menuju arah al-Ka'bah, la saqilatun syaqatun, ini adalah perkara yang berat, perkara yang sulit, ya. Illa 'alal ladzina hadahumullah, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya, fahuwa sahlun wa yasirun, ya, mudah dan ringan bagi mereka. Al hidayah biyadillah. Wa manna 'alaihim bil imani wat taqwa, ringan dan mudah bagi orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka keimanan dan ketakwaan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, keimanan kalian. Wattiba'akum li rasulihi, demikian pula ittiba' kalian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yubtila salatakum ilal qiblati as-sabiqah, Allah juga tidak membatalkan, tidak menggugurkan salat kalian yang kalian arahkan ke kiblat sebelumnya. Allah tidak menggugurkan pahalanya. Innahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yarhamun nasa, benar-benar merahmati manusia, rahmatan wasi'atan, rahmat yang sangat luas, fi ajilihi wa ajilihi, pada kehidupan dunia, ajilihi ay fi ajilihim ay fi dunyahum, pada kehidupan dunia, wa ajilihim ay fi ukhrahum, yaitu pada kehidupan akhirat mereka. Baik, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.